bagaimana kita berdemokrasi di Indonesia. Nah, dalam P5 ini yang dilakukan adalah proyek itu adalah kegiatan, proyek bersama. Tidak hanya proyek kelas 10, 11, tetapi proyek kelas 11. Semuanya termasuk Bapak Ibu gurunya terlibat di dalam proyek ini. Tetapi intinya yang melaksanakan proyek ini adalah anak-anak kalian semua. Paham di sini? Oke. Kita lanjutkan, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, mari kita lihat di dalam suara demokrasi dalam proyek P5 ini ada pengertian dari demokrasi. Suara demokrasi di sekolah, silakan dilihat, adalah kegiatan yang mengajarkan siswa untuk memahami demokrasi secara sesungguhnya, realnya seperti apa. Jangan kita hanya mendengar ceritanya seperti itu ya, tetapi kita real melaksanakannya di sekolah, dalam organisasi di sekolah kita. Kalau di sekolahnya Ibu ada namanya OSIS, kalau di sini apa namanya? IPM. Apa kepanjangan IPM, Nelly? Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, inilah organisasi dalam lingkungan sekolah. Tidak hanya di lingkungan sekolah, anak-anak, di masyarakat pun banyak sekali organisasi-organisasi kemasyarakatan yang mendukung naiknya demokrasi di Indonesia. Nah, suara demokrasi juga mengajarkan kita siswa tentang bagaimana kepemimpinan dalam berorganisasi. Silakan dilanjut, Pak. Nah, tujuan dari proyek bersama ini silakan dilihat. Yang pertama adalah memahami penerapan demokrasi di sekolah. Penerapannya seperti apa realnya. Yang kedua, menyiapkan kader kepemimpinan yang demokratis. Karena anak-anak ini kalian semua adalah calon pemimpin masa depan. Dan sekarang di kader, ya. Kemudian berikutnya melatih kita semua dalam berorganisasi. Organisasi itu seperti apa? Saya rasa anak-anak di sini juga dilatih berorganisasi dalam kemuhammadiyah. Pintar semuanya. Kemudian menyalurkan minat dan bakat kita dalam berorganisasi. Kemudian mampu menerapkan sistem demokrasi di sekolah, dan yang terakhir mendapatkan pengalaman tata cara pemilihan. Nanti kita akan membagi dua kelompok ya. Yang kelas 12 tentunya sudah pernah menjalani dan masih sekarang ya. Tadi Pian menjadi ketua IPM? Masih. Nanti yang kelas 12 beserta nanti anak-anak yang tidak terpilih mungkin di dalam bakal calon akan terlibat dalam komisi pemilihan ketua IPM. Oke, ini mendapatkan tata cara pemilihan. Kemudian manfaatnya apa? Nah, dalam suara demokrasi ini ada kegiatan yang mengajarkan siswa bagaimana cara memahami demokrasi dalam organisasi di sekolahnya. Untuk saat ini kita sekolah di mana? Apa? Suara demokrasi juga mengajarkan kita tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin dalam organisasi. Dilanjut Pak Guru. Nah, prinsip-prinsip demokrasi dalam pendidikan antara lain: 1. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kita semua di sini sama ya. Haknya untuk dipilih dan memilih. Semua kalian berhak untuk menjadi pemimpin, dipilih, dan semuanya berhak untuk memilih. Itu yang pertama. Kemudian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Tidak ada pembulian di sini ya. Benar-benar kita junjung itu. Kemudian memberikan kesempatan untuk bertanya, menjawab, menyampaikan pendapat, dan memberikan sanggahan. Nanti kita ada masanya. Kemudian saling menghargai dan toleransi. Oke, berikutnya. Fungsi pendidikan demokrasi membantu kita mengembangkan. Apa yang dikembangkan? Partisipasi aktif. Nah, selama ini kalau ditanya, ayo apa jawabannya? Malu-malu. Kalau sekarang harus berani ngomong, harus berani berbicara. Kemudian penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, inklusifikasi, transparansi, dan akuntabilitas. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan akuntabilitas? Apa yang dimaksud dengan transparansi? Ya, terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi.
Ya, tiada dusta di antara kita. Lanjut. Nah, contoh sikap demokrasi di sekolah. Nah, ini sikap-sikapnya. Yang pertama adalah berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Ada berapa kegiatan di sekolah ini anak-anak? Banyak. Banyak. Coba sebutkan. Kultum. Kultum. Kultum untuk apa? Ceramah. Kuliah 7 menit katanya. Ceramah. Berisinya ceramah. Ceramah tentang apa? Tentang kehidupan. Tentang kehidupan? Sehari-hari. Masa. Tentang apa? Kebaikan. Yang kelas 11. Ceramah tentang apa, Anita? Agama. Apa isinya di kultum itu? Agama. Mengajak Macam-macam. membuat kebaikan. Mengajar apa? Membuat Mengajak kepada Kebaikan. kebaikan. Oh, bagus itu. Kemudian kita akan yang kedua adalah memilih ketua kelas. Ketua kelas, saya mau tanya, ketua kelas 11 siapa? Ali, Bakri, Ajar. Ajar Bakti. Wakilmu masih ingat Bakti? Masih Mujahid. Ini harus dicatat ini. Sebentar, ada spidol tidak? Saya harus catat siapa. Apakah betul dia berpartisipasi? Oh, ada. Ajis. Ya. Mulai sebelum tadi ibu ulang lagi ya. Kelas 10 siapa ketua kelasnya? Siapa? Dika. Mana angkatan? Wakil ketua kelasnya siapa? Dia tidak masuk. Siapa bendaharanya? Amina. Siapa sekretarisnya di kelas? Ayun. Ayun. Oke. Ibu lanjutkan. Ketua kelas 11. Bakti. Wakilnya siapa? Mujahid. Siapa bendaharanya? Siapa? Tiara. Siapa sekretarisnya? Zanu. Ini sudah terpilih. Bagaimana cara pemilihannya kemarin? Secara langsung apa ditunjuk? Tiba-tiba ditunjuk. Sekarang kan kita akan belajar suara demokrasi. Tidak ditunjuk, tetapi melakukan pemilihan demokrasi melalui pemilu, pemilihan umum. Nah, kelas 12 ini pasti terlibat karena puncak pimpinan masih di kelas 12. Siapa ketua IPM? Nadib. Kemudian wakilnya siapa? Serius ibu ini? Ajis. Serius ibu? Ada ibu guru loh di sini. Ajis. Halo, tadi apa? Menghormati pendapat orang lain. Kemudian, siapa bendaharanya? Ernawati. Gak apa-apa Bu, ini ketua IPM, gak apa-apa. Siapa sekretarisnya? Saya itu siapa? Anita. Ini ketua IPM. Ini masih berlangsung ini anak-anak. Siapa wakil? Ya, sekarang kita akan ini. Halo, ketua kelas wakil sudah ada ya? Masih ditunjuk kan? Nah, sekarang kita akan berproses anak-anak. Sudah ada nama-nama yang kita pegang. Kemudian aktif dalam kegiatan OSIS. Kalau di sekolah ibu namanya OSIS. Kalau anak-anak kegiatan
kegiatan PM. Apa saja kegiatannya, Nadib? Ya, besok kita ajarkan bagaimana membuat program, ya. Jadi program sekolah bisa menjadi program IPM. Halo, yang di sana, halo. Hai. Hai. Hai, hai. Oh, bagus. Oke, lanjut. Membagi jadwal piket kelas. Sudahkah ini? Ini semua dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, dengan cara yang demokratis. Kemudian mengutarakan pendapat dengan baik. Di kelas ini belum ada mengutarakan pendapat dengan baik, ya, di forum ini. Karena masih ngomong-ngomong sendiri. Ketika gurunya nanya, sana kamu. Nah, sekarang bagaimana mengutarakan pendapat dengan baik, mengajukan tangan. Oke, kita lanjutkan. Nah, inilah proyek kita. Proyek P5, yaitu pemilihan ketua IPM. Ada tahap-tahapnya. Boleh dicatat. Tahapnya adalah tahap persiapan, pengenalan, dan kontekstual. Yang pertama adalah persiapan. Persiapan itu adalah pembentukan komisi pemilihan ketua IPM. Ketua IPM sudah ada ya? Sudah kita catat ya? Apa tugasnya? Tugasnya itu nanti banyak bersama teman-temannya. Tak hanya ketuanya saja, semua anggotanya, termasuk anak kelas 12. Dalam persiapan itu apa tugasnya? Nanti tugasnya dia menyiapkan sarana dan prasarana untuk adik-adiknya yang akan melakukan kegiatan pemilihan calon ketua IPM. Oke. Yang kedua, kita akan menentukan hari ini siapakah bakal calon ketua IPM. Sudah kita lihat, ini sementara ya anak-anak, karena ini adalah proyek ya, bisa saja dia berganti nanti seiring waktu. Ya, ini proyek yang harus kita laksanakan. Jadi di sini ada, ya nanti saya tunjuk di depan kalau dia itu. Perhatikan anak-anak. Anggap saja di sini ada 4 bakal calon ketua. Pertama adalah Bakti, yang kedua adalah Mujahid, yang ketiga adalah Tiara, yang keempat adalah Zanu. Ya, perhatikan. Kemudian ini harus ada satu lagi nih. Siapa penggantinya? Untuk bendaharanya. Zabir ada? Jabir. Ini adalah kita menentukan adalah untuk ketua, bakal calon ketua IPM. Kemudian yang kelas 10 karena baru belajar berorganisasi ya, ini menjadi wakilnya. Ya. Jadi ini dipasang-pasangkan nantinya. Silakan bebas memasangkannya dengan siapa. Sampai di sini paham dulu? Paham enggak? Ibu ulangi. Nanti ibu akan membagikan kertas ini. Halo? Dengarkan dulu petunjuknya ini, cluenya ini. Perhatikan. Ibu akan membagikan kertas ini. Silahkan pilih pasangan calon yang kalian inginkan. Misalnya, oh Bakti ini cocoknya sama Sabir. Tinggal tulis angkanya saja. 1 dengan 4. Sampai di sini paham? Yang kelas 11 paham? Kelas 12 paham? Saya juga meminta Bapak Ibu Guru terlibat di sini. Ya, untuk memilih bakal calon ketua IPM. Kalau ketua IPM, komisi pemilihan ketua IPM sudah ada ya, dari ketua IPM yang tahun masih bertugas sampai sekarang. Oke. Silakan ditulis angka berapa dari kelas 11, tulis ketuanya nomor berapa, wakilnya di kelas 10. Paham? 1 orang
belum mencoblos. Kita masih menentukan bakal calon ketua IPM. Ya, angka untuk ketua angka berapa? Untuk wakilnya angka berapa? 2 dan 1. Semua di ruangan ini dapat. Guru juga dapat. Inilah wakilmu yang dapat nomor. Apa ini? Tidak boleh. Sudah? Sudah? Orang aja disuruh belum? Silakan anak-anak memilih. Ini untuk ketua, bakal calon ketua. Ini untuk wakil bakal calon ketua. Ya. Jangan bisik-bisik. Apa yang kalian yakini yang ditulis. Jangan mempengaruhi teman lainnya. Sudah anak-anak? Sudah? Kalau sudah kumpulkan ke Bapak Ibu Guru. Bu, ini kertas. Kenapa enggak saya ada di sana yang kedua Bisa berubah nanti kalau memang proses. Sudah semua? Sudah semua? Anak-anak boleh menuliskan angka ya. Berdasarkan angka ini nanti ibu tuliskan nomor namanya. pulpen sorry game pink pulpen kamu kemarahan ya bro. Oke, bakal calon ketua yang pertama. Nomor berapa Bunda? Nomor 3.
Calon ketua Tiara, Tiara. Wakil 4. Tiaranya, wakilnya 4 sorry. Tiara di sini ya. Tiara 1. Wakilnya udah nomor 4 juga nomor 4 wakil 1. Yes. Di sini kelas 10 sini Zandu. Di sini Tiara. Balik kau. Jaber nomor 4. Ini kan bakal calon ketuanya. Ya. Ini kan wakilnya. Benar? Kan kelas satu. Zandu mendapat suara Bukan 1. Tiara itu kelas 11, Bu. Tiara nomor 4 itu Jabir. Ya, kenapa kelas 11 kelas 11 disebut? Jabir itu nomor 4. Dimpam. Ya, Ulang. Boleh dulu semua namanya. Wakilnya 4, wakilnya Zabir. Sorry, dua. Muja ini Bu. Muja. Sorry, Muja. Oke, lanjut Bunda. Ketua 1, Ya, wakil 2. ketuanya Bakti. Ini kita hitung. Wakilnya siapa, Bun? 2. 2 Aminah. Wakilnya 4. Ketua 1, wakil 4. Wakil 4. Wakilnya Pak. David. Angkat. Lanjut. Ketua 1, wakil 4. Ketua 1. Ini adalah percobaan sementara. Kita kan project ya. Lanjut. Ketua 4, Ketuanya 4. wakil 2. Wakilnya 2. Aminah sudah 2. Ketua 4, wakil 1. 2, 4. Wakilnya 1. Oke, lanjut. Ketua 4, wakil 1. 4 wakil 1. Ketua 4, wakil 2. Ketua 4 wakilnya 2. Ketua 1, Ketua 1 wakilnya 1. Ketua 1, wakil 3. Wakilnya 3. 3 Tiara. Ayo, Bu. Lanjut. Ketua 2, Ada 2. wakil 4. Wakilnya 4. Ketua 4, Ketuanya 4. wakil 2. Wakilnya 2. Ketua 4, Ketuanya 4. wakil 2. Wakilnya 2. Oke. Ketua 4, Robohin Bakti. wakil 2. Ketua 4, wakil 4. Wakilnya 4. Ketua 1, Ketua 1. wakil 4. Wakilnya 4. Ketua 1, Ketuanya 1. wakil 4. Wakilnya 4. Ketua 1, Ketua 1. wakil 4. Wakilnya 4. Ketua 2, Ketuanya 2. wakil 1. Wakilnya 1. Ketua 2, Ketuanya 2. wakil 1. Wakilnya 1. Oke. Ketua 2, Ketuanya 2. wakil 4. Wakilnya 4. Ketua 4, Ketuanya 4. wakil 3. Wakil 3. Ketua 4, Ketuanya 4. wakil 3. Ketua 2, Ketuanya 2. wakil 1. Wakilnya 1.
Ketua 2, Ketuanya 2. wakil 1. Wakilnya Ketua 1, wakil 4. wakilnya Gagal, gagal. Ketua 1, ketuanya 1. wakil 4. Ketua 3, Ketuanya 3. wakil 2. Ketuanya 3. Tiara 2 kali. Ayo, sini. Ayun. 1 dia. Jadi ketua Gacor, 3 berarti ini anu ya. muda lo kayak sekarang sebelum 15. Oh, wakilnya 2. Aminah. Oke. Ketua 1, Hei, gacor, wakil 3. Wakilnya 220. Ketua 1, wakilnya 1. wakil 4. Wakilnya Hidup bersih. Hidup mati. Ketua 1, wakil 4. Ketua 1, wakil 4. Ayo, Ki, ada 4. Ketua 1, wakil 4. Ketua 1, wakil 5. Ketua 1, wakil 4. Ketua 1, wakil 4. Habis. baik anak-anak, mari kita hitung perolehan suaranya. Bakti mendapatkan banyak suara berapa? 20. Puja? Tiara? Zanu? Kemudian Dika? Ada 2 suara yang sama di wakil ini. Maka mana? Wakil. Wakil. Ada 2 suara yang sama. Nah, ini kan belum pemilihan, ini kan. Nah, sekarang kita berdiskusi, siapakah yang paling mendekati untuk mendampingi Bakti nantinya? Suaranya Dika dengan Aminah ini untuk mendampingi, bukan mendampingi Bakti, mendampingi Zanu. Karena ada 2 suara yang sama. Dika. Coba yang milih suaranya Aminah angkat tangan. Tak, ini. Yang Dika angkat tangan. Secara aklamasi berarti wakilnya adalah Dika. Naik ya. Berarti kita sudah menemukan 2 pasangan bakal calon yang nanti akan berpesta di dalam pemilihan ketua IPS. Pasangan bakal calon ketua IPM. Mohon maaf, 15. Pak Ketua KPU, Pak Nadif, tolong dicatat siapa pemenangnya. Pasangan yang pertama itu Baca. adalah Bakti Baca. dan Zabir. Mantap. Di sini kalian harus mempersiapkan, mana Bakti, angkatan Bakti? Kalian harus mempersiapkan visi dan misi, bagaimana membawa SMK Muhammadiyah lebih maju ke depannya. Ada masalah pasangan calon yang kedua adalah Zanu dan Dika. Nah, pasangan calon yang kedua ini juga menyiapkan visi
Indonesia. Jadi ini ya, persiapan sudah. Ya, halo anak-anak, persiapan sudah kita lakukan. Sekarang adalah pengenalan. Kita harus kenal siapa calon ketua kita dan calon wakil ketua. Apa yang disampaikan nanti di pengenalan? Menyiapkan visi dan misi. Ini akan menjadi tugas anak-anak. Nah, maju. Di hari keberapa Bunda? Kita akan pesta demokrasi untuk kampanye. Setelah ujian ya Bapak ya. Kalau pemilihan kan belum. Pemilihan yang kontekstual nanti setelah ujian. Ya. Tapi ini dulu menyampaikan visi dan misi. Minggu depan. Minggu depan. Hari apa tentukan? Rabu Hari Rabu. Selasa aja ya, biar ganggu pelajarannya, biar giliran. Hari Selasa di pelajaran Ibu di kelas 12. Penyampaian visi dan misi. Jadi, halo, dicatat ketua, siapa pemenangnya? Bakti, pasangan Zabir dengan Bakti dan Ranu dengan Dika. Silahkan kalian menyiapkan visi dan misi bekerja sama dengan guru bahasa Indonesia yang akan disampaikan Selasa minggu depan. Oke, dalam masa pengenalan apa yang dilakukan KPU Komisi Pemilihan bakal calon ini menyiapkan sarana dan prasarana ya. Ya seperti misalnya tempatnya di mana. Kemudian kalau bisa para pendukungnya nyiapkan poster. Ya. Siapkan poster. Boleh. Kita akan melaksanakan pesta demokrasi di Selasa minggu depan. Tugasnya, halo. Hai. Perhatikan, selama 1 minggu tugas bakal calon ketua IPN menyiapkan visi dan misi yang akan disuarakan pada Selasa minggu depan. Sampai di sini proyek pertama kita selesai, Pak. Ya. Ada pertanyaan? Ada. Paham semua? Ketua KPU? Komisi? Belum, nanti tunjuknya. Kan ada prosesnya. Ya kan, pemilihan dulu kan? Sudah masuk daftar KPU kan? Kalau sudah masuk daftar KPU, pesta demokrasi. Kenapa? Harus Oh, lanjut Pak, di bawah Pak. Nanti kita jemput di rumahnya. Halo, Ibu lanjutkan. Upaya dalam menanamkan pendidikan demokrasi. Kita sudah berdiskusi, ya kan? Berikutnya, untuk menanamkan pendidikan ini harus bagaimana bisa menghargai dan bertanggung jawab terhadap imamnya berapa ini? Baru masuk. Oh, ya. Menghormati keputusan bersama. Yang terpilih harus siap. Tidak boleh lari dari tanggung jawab. Betul? Kita belajar. Ini pemilihan untuk belajar bagaimana proyek demokrasi sesungguhnya. Nanti akan dibantu oleh guru bahasa Indonesia menyiapkan visi dan satu ya. Wakilnya mana? Katakan wakilnya. Ada sama Dika mana? Ini dia. Nanti kerjasama ya tim ini ya bersama guru bahasa Indonesia. Ini Pak. Minggu depan kita ketemu untuk penyampaian visi dan misi. Yang berapa ini sudah selesai? Hidup Bakti. Dokter Bakti. Hai Bakti. Ada pertanyaan? Lanjut Pak, yang terakhir saya ingin ada pesan dan kesan ke anak-anak. Anak-anak, kenapa kita perlu ya melakukan proyek P5 ini untuk apa? Untuk memberikan contoh sikap kita berdemokrasi. Yang pertama, kita harus santun kepada guru dan staf. Sama kedudukan karena dirubah kata-katanya, disederhanakan, diperhalus, maknanya tetap sama. Jangan itu dilakukan. Kemudian mendahulukan kepentingan bersama. Bakti, jangan takut ya. Ini untuk kepentingan bersama. Lalu juga ya, mana Zabir dan Dika?
anggota sekolah. Kalau ada apa-apa, halo Azwan, Anas. Kalau punya kendala Putra, mana Putra? Ibu baru lihat muncul Putra. Sudah 1,5 bulan baru muncul. Ya, komunikasikan dengan pihak sekolah apa kendalanya. Itu bagian dari demokrasi. Jangan disimpan masalah yang ada. Kita punya orang tua di sekolah, ya. Jangan hilang, baru ada tugas sedikit hilang. Padahal tugas-tugas itu adalah untuk melatih kita menjadi pemuda masa depan yang tangguh. Kemudian menghormati hak asasi manusia. Tidak ada pembulian di dalam sekolah. Kita semua sama. Lanjut. Terima kasih. Itu akhir dari ibu untuk kalian. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Apa ditanyakan? Ada masukan dari ibu wakil kurikulum? Bapak, ada masukan mungkin untuk anak-anak kita supaya lebih semangat? Perhatikan ya. Karena Bapak ini adalah ahlinya berorganisasi. Sudah terpilih bakal calon debat, nanti tugasnya KPU itu proses yang lama apa yang harus dipersiapkan. Nah, dalam memilih ini harus betul-betul dengan suara hati, bukan karena disuruh sama temannya, ya, tapi suara hati siapa yang akan mengajak kita ke arah yang lebih baik, bukan mengajak kepada yang jelek. Yang akan, nah, setelah Anda pilih nanti siapa yang mendominasi, siapa yang terpilih, maka Anda harus ikuti apa maunya. Jangan Anda pilih terus tidak mau, disuruh itu terus tidak mau. Anda tidak benar jadi. Karena Anda yang pilih, maka apa yang disuruh itu harus Anda mau. Kalau tidak mau berarti Anda tidak benar. Ya, Anda itu tidak benar. Sekarang sama dengan contohnya kamu sudah beli makanan ini, begitu sudah disuguhkan, tidak mau makan, tidak enak, ya salah sendiri, karena Anda salah pilih, ya kan? Tapi itu dari hati nurani masing-masing, bukan karena ini pilih, nanti ada sogokan lagi, saya kasih 100 kalau ini, nanti semua ada. Berhasil gitu. Jadi besok itu benar-benar di hari yang sama seperti ini, di hari Selasa itu juga seperti ini. Cuma kita akan mendengarkan visi-misinya, apa yang akan disampaikan, dibawa kemana, kan begitu. Belajar dari organisasi. Kalau sudah bisa ikut organisasi, nanti Anda akan bisa kemana-mana, ya. Masuk di IPN tingkat kabupaten, tingkat kota, nanti tingkat provinsi, Anda akan bisa melanggang luar negeri. Pak Guru sudah begitu ke Kalimantan, ke Sulawesi ikut untuk mengikuti organisasi. Ya, itu memilih ya. Bisa kita kemana-mana. Kalau kita tidak bisa organisasi, tidak bisa kita menjadi apa-apa. Sekarang semua cuma namanya aja yang berbeda. Organisasi itu sama semua, ya. Namanya aja yang berbeda, kerja yang sama. Itu melatih kita untuk bisa bergaul dengan masyarakat yang lain. Jangan karena begini, ya. Terus asal nyebut orang, tapi baru menyesal itu yang salah. Ya. Yang bisa kita diajak yang lain itu yang dicari. Ya. Namanya mencari pemimpin. Jangan asal memilih, ya. Terus kita jangan begitu. Yang bawa kita ke menuju yang lebih baik. Supaya organisasinya jalan, siapa yang ngurus imtak, siapa yang ngurus olahraga, siapa yang ngurus, ya. Harus bisa nanti kalau ditunjuk sama yang sudah terpilih menjadi bagian seksi ini harus mau, jangan tidak mau karena Anda yang sudah pilih. Itu aja mungkin. Terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Ini pelajaran P5 yang terlaksana setiap satu semester. Tapi masih 3 kali baru selesai. Ya. Minggu depan sama setelah ujian. Setelah ujian baru pemilihannya.
Ya, pemilihannya baru setelah ujian. Ya, biar biar plong otaknya. Sudah ulangan, sudah ada yang dipikirkan lagi, sudah selesai ulangan. Tinggal milih saja, ya. Sama saya itu tuh. Ya, terima kasih kepada Bapak kita Pak Tauhid sudah menyampaikan arahan-arahan kepada anak-anak, pencerahan-pencerahan kepada anak-anak. Jadi jangan takut bakti ya, jangan takut Dika, Zabin, Janur, semangat ya. Dukungan dari teman-teman kelasnya kepada yang terpilih ini menyampaikan nanti ya, kita ini kan masyarakat kan, kita akan menyampaikan apa inginnya kita kepada Pak Ketua ini. Pak Ketua, kita ingin sekolah kita seperti ini, masukkan dalam visinya Bapak, masukkan dalam visinya Bapak. Boleh, itulah fungsinya ketua dan wakil itu, menampung semua aspirasi dari kawan-kawannya. Kalau dalam pemerintahan aspirasi dari masyarakat itu ditampung dulu, apa butuhnya sekolah ini, bagaimana menggerakkan sekolah ini supaya lebih maju, bagaimana supaya nanti anggotanya lebih banyak lagi, seperti itu ya. Itu tugasnya ketua dan bakal calon wakil ketua nantinya dalam visi dan misi. Nah, untuk berikutnya kepada ketua komisi pemilihan ketua IPN, tugasnya adalah mencari tahu bagaimana proses pelaksanaan pemilu sesungguhnya nantinya ya. Karena kita akan melakukan pemilu sesungguhnya, menyiapkan sarana prasarananya, bagian kaitan dengan kotak suara, kemudian kertas suara, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan catatan-catatan penting yang akan dilaksanakan dan dilakukan pada saat visi dan misi disampaikan, ada pada saat nanti pemilihan dilaksanakan. Sudah paham? Kalau sudah paham, mari kita beri aplaus diri kita, penghargaan terhadap diri kita karena kita sudah melalui sesi pertama. Sudah lewat ini ya. Oh jangan 856, harusnya 920 kita selesai. Ternyata kita lebih cepat selesainya. Sekarang saya serahkan kepada Ibu, Bu, kita apakan waktu yang tersisa? Ya belajar. Setelah ini masuk ke kelas masing-masing ya. Pak gurunya sudah dulu di ini buat waktu pelaksanaan ini kita waktu pada pelajaran PPKN. Tidak bisa pada pelajaran lain. Ya, silakan belajar. Gurunya sudah. Dan untuk kelas 11 kan jam Ibu sekarang ya. Jadi Ibu titip tugas anak-anak silakan membaca materi bab 2 mengenai Undang-Undang Dasar. Nanti Ibu tahu tugasnya lewat HP. Silakan masuk ke dalam. Bakti jangan lupa serangan pajarnya.